Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ada Aqua Marin, Dika Rizky, dan Galuh Nanda. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang terminologi medis penyakit infeksi. Definisi terminologi medis. Terminologi adalah ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Terminologi medis adalah istilah medis. Kita sebagai mahasiswa perlu memahami terminologi medis agar lebih mudah untuk memahami sumber pembelajaran yang menggunakan terminologi medis. Adapun penyusunan istilah medis yaitu ada akar kata atau kata dasar berupa nama organ atau bagian tubuh. Kemudian ada prefiks atau awalan ditambahkan di depan akar kata. Sufiks atau akhiran ditambahkan sesudah akar kata. Yang terakhir ada eponim, penyakit khusus, sindroma atau suatu keadaan penyakit dinyatakan dengan nama orang. Contoh kasus 1. Typhoid fever adalah penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi. 2. Shigellosis adalah disentri yang disebabkan oleh infeksi. Shigella adalah disentri bacilli di dalam usus dan rektum. Yang ketiga, amoebiasis adalah infeksi parasit pada usus yang disebabkan oleh parasit Entamoeba histolytica. 4. Disentri adalah infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. 5. Diarrhea, buang air besar dengan frekuensi yang tinggi, sulit ditahan, disertai tinja yang lembek dan berair. Penyakit infeksi. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Mikroba sebagai makhluk hidup memiliki cara bertahan hidup dengan berkembang biak pada suatu reservoir yang cocok dan mampu mencari reservoir yang baru dengan cara menyebar atau berpindah. Penyebaran mikroba patogen ini tentu sangat merugikan bagi orang-orang yang sehat, lebih-lebih bagi orang yang dalam keadaan sakit. Orang yang sedang sehat akan menjadi sakit, dan orang yang sedang sakit atau dalam proses asuhan keperawatan di rumah sakit akan memperoleh tambahan beban penderita dari penyebaran mikroba patogen ini. Secara garis besar, mekanisme transmisi mikroba patogen ke pejamu yang rentan atau susceptible host dapat terjadi melalui dua cara. Susceptible host dapat terjadi melalui dua cara, yaitu 1. Transmisi langsung atau direct transmission, penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk atau port d'entrée yang sesuai dari pejamu. Sebagai contoh, adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet nuklei saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. 2. Transmisi tidak langsung atau indirect transmission. Penularan mikroba patogen memerlukan adanya media perantara, baik berupa barang atau bahan, udara, air, makanan atau minuman, maupun vektor.
Selanjutnya, jenis-jenis penyakit infeksi. Yang pertama, infeksi bakteri. Infeksi bakteri terjadi karena bakteri tertentu yang berkembang biak di dalam tubuh dan menimbulkan gangguan. Bakteri adalah sel tunggal yang kompleks. Bakteri dapat bertahan hidup sendiri atau tanpa inang di dalam atau di luar tubuh. Kebanyakan bakteri sebenarnya tidak berbahaya. Bahkan kita memiliki banyak bakteri di dalam tubuh kita, terutama di usus untuk membantu mencerna makanan. Dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri antara lain infeksi saluran kencing, tetanus, dan TBC. Selanjutnya, infeksi virus. Infeksi virus berukuran lebih kecil dan bahkan merupakan bukan sel. Tidak seperti bakteri, virus membutuhkan inang atau rumah seperti manusia dan hewan. Agar dapat berkembang biak, virus bisa menyebabkan penyakit infeksi yang cara berkembang biak atau masuk ke dalam sel-sel sehat inangnya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi virus adalah cacar, influenza, rabies, serta HIV. Yang ketiga, infeksi parasit. Infeksi parasit merupakan mikroorganisme yang hidup dengan cara bergantung pada organisme lain yang disebut dengan host atau inang. Beberapa jenis parasit masuk ke dalam tubuh melalui gigitan serangga, makanan, minuman, atau menginjak tanah dan air yang terkontaminasi. Malaria dan cacingan adalah beberapa contoh penyakit infeksi. Infeksi jamur. Infeksi jamur juga bisa menjadi penyebab penyakit infeksi. Biasanya, jamur banyak ditemukan di air, tanah, tanaman, atau udara. Beberapa juga hidup secara alami di dalam tubuh manusia, tetapi tidak berbahaya. Beberapa infeksi jamur yang kerap terjadi seperti kandidiasis dan kutu air. Faktor-faktor resiko penyakit infeksi. Yang pertama, mengonsumsi obat-obatan steroid. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi sistem imun tubuh seperti obat untuk pasien penerima transplantasi organ. Yang ketiga, mengidap penyakit autoimun seperti HIV atau AIDS. Yang keempat, menderita kanker atau penyakit jenis tertentu yang mengganggu kerja sistem imun tubuh. Yang kelima, berpergian ke daerah dengan suatu wabah penyakit infeksi, misal wilayah dengan kasus malaria yang tinggi. Yang keenam, melakukan kontak langsung atau tidak langsung dengan seorang yang sakit. Faktor yang mempengaruhi infeksi. Yang pertama, faktor intrinsik seperti umur, jenis kelamin, kondisi umum, resiko terapi, adanya penyakit lain, tingkat pendidikan, dan lamanya masa kerja. 2. Faktor ekstrinsik seperti dokter, perawat, penderita lain, bangsal, lingkungan, peralatan, material medis, pengunjung atau keluarga, makanan, dan minuman. Faktor keperawatan, lamanya hari perawatan, menurunnya standar perawat, dan padatnya penderita. 4. Faktor mikroba patogen atau kemampuan invasi merusak jaringan dan lamanya paparan. Tingkat pendidikan merupakan faktor predisposisi seorang untuk berperilaku, sehingga latar belakang pendidikan merupakan faktor yang penting untuk mendasari atau memotivasi perilaku dan memberikan referensi dalam pengalaman belajar. Sifat-sifat penyakit infeksi. Sebagai agen penyebab penyakit, biotis atau mikroba patogen memiliki sifat-sifat khusus yang sangat berbeda dengan agen penyebab penyakit lainnya. Sebagai makhluk hidup, mikroba patogen memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak, memperlakukan tempat tinggal yang cocok bagi kelangsungan hidupnya, bergerak dan berpindah tempat atau dinamis. Ciri-ciri kehidupan mikroba patogen. Kehidupan mikroba patogen merupakan sifat-sifat spesifik mikroba patogen dalam upaya mempertahankan hidupnya. Cara mikroba tersebut menyerang atau menginvasi pejamu atau manusia adalah melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, sebelum berpindah ke pejamu atau calon penderita, mikroba patogen tersebut hidup dan berkembang biak pada orang, penderita, hewan, atau benda-benda lain. Yang kedua, untuk mencapai pejamu atau calon penderita, diperlukan adanya suatu mekanisme penyebaran. Yang ketiga, untuk masuk ke tubuh pejamu atau calon penderita, mikroba patogen memerlukan pintu masuk seperti kulit atau mukosa yang terluka, hidung, rongga mulut, dan sebagainya. Masing-masing mikroba patogen memiliki jeda waktu yang berbeda dari saat masuknya mikroba patogen tersebut melalui port d'entrée sampai timbulnya manifestasi klinis. Yang
keempat, pada prinsipnya semua organ tubuh pejamu dapat diserang oleh mikroba patogen. Namun, kebanyakan mikroba patogen hanya menyerang organ-organ tubuh tertentu dari pejamu secara selektif. Dan yang kelima, besarnya kemampuan merusak dan menimbulkan manifestasi klinis dari mikroba patogen terhadap pejamu dapat dinilai dari beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi mikroba patogen. Yang pertama, infektivitas. Besarnya kemampuan yang dimiliki mikroba patogen untuk melakukan invasi, berkembang biak, dan menyesuaikan diri serta bertempat tinggal pada jaringan tubuh pejamu. Yang kedua, patogenitas derajat respon atau reaksi pejamu untuk menjadi sakit. Yang ketiga, virulensi. Besarnya kemampuan yang dimiliki mikroba patogen untuk merusak jaringan pejamu. Yang keempat, toxigenitas. Besarnya kemampuan mikroba patogen untuk menghasilkan toksin, di mana toksin tersebut akan berpengaruh bagi tubuh pejamu dalam pelayanan penyakitnya. Dan yang terakhir, kelima, anergitas. Kemampuan mikroba patogen merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh atau antibodi pada diri pejamu. Kondisi ini akan mempersulit mikroba patogen itu sendiri untuk berkembang biak, karena mekanisme tersebut akan memperlemah respon tubuh pejamu untuk menjadi sakit. Lalu, ada upaya pencegahan penularan penyakit infeksi. Tindakan atau upaya pencegahan penyakit infeksi adalah tindakan yang harus diutamakan. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan memutuskan rantai penularannya. Rantai penularan adalah suatu rangkaian proses berpindahnya mikroba patogen dari sumber penularan atau reservoir ke pejamu dengan atau tanpa media perantara. Jadi, kunci untuk mencegah untuk mengendalikan penyakit infeksi adalah dengan mengeliminasi mikroba patogen yang bersumber pada reservoir serta mengamati mekanisme transmisinya, khususnya yang menggunakan media perantara. Sumber-sumber penularan atau reservoir yang telah diketahui adalah penderita, hewan, serangga seperti lalat, nyamuk, kecoa yang sekaligus dapat berfungsi sebagai media perantara. Contoh lain adalah sampah, limbah, ekskreta atau sakresa dari penderita, sisa makanan, dan lain-lain. Apabila perilaku hidup sehat sudah menjadi budaya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, serta sanitasi lingkungan yang sudah terjamin, diharapkan kejadian penularan infeksi dapat ditekan serendah mungkin. Dari materi yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, penyakit infeksi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi, gigitan hewan, serta tanah atau air yang terkontaminasi. Penyebaran penyakit ini juga bisa terjadi melalui kontak tidak langsung, misalnya menyentuh benda yang baru dipegang oleh orang yang terinfeksi. Lalu yang kedua dan yang terakhir, dalam buku ICD-10, penyakit infeksi terdapat pada bab pertama, yaitu dari A00 sampai A79, mengenai infeksi bakteri dan penyakit infeksi usus lainnya dan PMS. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Presentasi sampai di sini, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.